Silakan. Shalom teman-teman, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Wah, luar biasa sukacitanya malam hari ini. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan memulaikan gathering online kita. Dan sebelum itu, sebelum kita memulai, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan kepada Kak Sipri yang bertugas membawa kita dalam pujian penyembahan malam hari ini, saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dari hari Senin sampai hari ini, hari Minggu, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Aktivitas kami selama 1 minggu Tuhan, Engkau boleh menjaga kami sehingga semuanya boleh dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini jam 7.30 Engkau mempertemukan kami kembali di gathering online kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun sebelum itu Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami meminta pertolongan-Mu, kami meminta kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami meminta Engkau lawat kami, jaga dan lindungi kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ibadah kami dengan baik Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, dia sedang ada di jalan Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungi Tuhan Yesus sehingga dia boleh tiba di tempat dengan baik dan selamat, sehingga sebentar dia boleh menyampaikan firman dengan baik dan selamat, agar firman yang kami dapat terima boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita angkat satu pujian, yaitu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kita ulang dari awal teman-teman. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Waktu dan kesempatan aku kembalikan kepada host. Oke, terima kasih buat Kak Supri yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka sekalian pujian tadi. Dan saat ini teman-teman kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu kasih sejati adalah background dari perbuatan baik. Oke, langsung saja kepada pembicara kita, dipersilakan. Baik, Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Jelas. Kita kedengaran, Kak. Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai malam hari ini. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memberi kami hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu, bahkan telinga yang siap mendengar dan yang mencintai kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak punya apa, hanya mengandalkan Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan menolong kami sehingga segala sesuatu yang boleh kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini bisa menjadi kebenaran yang mutlak, menjadi pedoman dalam hidup kami, bahkan menjadi yang teguh dalam iman kami. Bapa, ini hidup kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suara saya kedengaran nggak ya? Ini jelas ya? Iya, Kak, kedengaran. Iya, jelas. Baik, selamat malam keluarga BC, teman-teman dari BC. Terima kasih udah diberi kesempatan ya buat saya sendiri, karena ini pelayanan saya yang pertama di BC Community. Terima kasih buat Bapak Ketuanya, Bapak Arwin, Kak Arwin yang jadi Ketuanya. Makasih, Bro. Jadi buat teman-teman seluruh jajaran pengurus BC juga, terima kasih sudah diberikan kesempatan, dan terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan kasih agar supaya malam hari ini saya bisa berbagi firman Tuhan kita di malam hari ini. Mungkin teman-teman udah tahu ya tema saya yang mau saya sampaikan buat kita semua adalah kasih sejati adalah background dari perbuatan baik. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita baca firman Tuhan ya. Dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke ayatnya yang ke-14. Boleh salah satu bantu saya untuk baca? Siapa aja boleh? Yang sukarela nih, sukarela. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bisa salah satu bantu saya, teman. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Oke, thank you. Makasih Bro Sipri atas kerelanya. Jadi teman-teman, dari tema yang saya sampaikan malam hari, kasih sejati adalah background dari perbuatan baik. Mungkin kalau kita berbicara tentang kasih sejati nih ya, kasih sejati teman-teman udah paham semua lah pasti. Kasih sejati itu adalah Allah sendiri. Kasih Allah akan dunia bahkan untuk seluruh kehidupan kita. Itu adalah kasih Allah. Itu kasih sejati. Itu berasal daripada Allah sendiri. Dia beri kepada seluruh dunia. Dia beri kepada
manusia tanpa terkecuali. Itu latar belakangnya ya. Jadi kalau berbicara kasih sejati teman-teman, mungkin dalam pikiran kita pasti mengatakan itu pasti tertuju pada Allah. Pada Allah yang mengasihi dunia. Bukti dia mengasihi dunia, kita pasti tahu. Dia merelakan anaknya yang tunggal satu-satunya menebus dunia. Kalau kita masuk pada yang untuk mendalam lagi, bahwa melalui pengorbanan Kristus yang mengasihi kita, itulah yang mengcover kehidupan kita sampai detik ini. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, teman-teman, saya mau bilang bahwa itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar atau kita bisa apa-apa, tapi itu semua karena pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu bahwa latar belakang manusia dari Adam dan Hawa dulunya telah jatuh dalam dosa. Dia dikasih background oleh Tuhan sendiri yang sungguh luar biasa. Sebentar ya teman-teman. Saya lanjutkan. Kita berlatar belakangnya adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang background, berarti itu sebuah keindahan atau nilai plus dalam kehidupan kita. Nah, kalau namanya perbuatan baik, dasar firman Tuhan yang kita baca malam hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Sedangkan perbuatan baik ini sebenarnya teman-teman, kita perlu pahami bahwa perbuatan baik yang sebenarnya yang Paulus inginkan itu berasal dari kasih sejati tadi, dari kasih Allah yang tadi yang saya paparkan dari awal. Tapi ada juga perbuatan baik yang berasal dari teori yang kita dapat di dalam dunia. Perbuatan baik karena mungkin kita dapatnya dari pengalaman. Orang lain berbuat baik terhadap kita, ya kita juga membalasnya dengan kebaikan. Atau kita dari rumah diajarkan harus berbuat baik. Atau diajarkan pada sekolah atau dimanapun tempat kita berada, kita diajarkan nilai-nilai perbuatan baik. Itu juga yang namanya perbuatan baik. Dan itu kita bisa bilang bahwa semua orang dapat berbuat baik, tapi sedikitlah orang yang memiliki perbuatan baik yang berlatar belakang dari atau yang memiliki background dari kasih sejati yang tadi yang saya katakan dari awal, bahwa itu harusnya berasal dari pada Allah sendiri. Nah, makanya di malam hari ini saya mengangkat satu tema, kasih sejati adalah background dari perbuatan baik. Artinya seharusnya kita anak muda yang sekarang yang percaya Tuhan, kita memiliki perbuatan baik bukan berasal dari logika kita, bukan berasal dari teori-teori yang kita dapat dari dunia, tapi berasal dari dilatar belakangi oleh kasih Kristus yang tadi, kasih Allah yang tadi. Apa sih kasih Allah dalam dunia ini? Apa sih kasih Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Ya teman-teman pasti tahu. Makanya saya bilang tadi bahwa karena Allah mengasihi dunia, bahkan firman Tuhan juga bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya Yesus itu, nama yang kudus itu tidak memiliki kehidupan yang binasa, melainkan memiliki kehidupan yang kekal. Makanya Yesus bilang bahwa ketika orang-orang yang menghakimi Kristus, yang memaki atau yang memukuli Kristus Yesus pada saat pelayanannya di dunia, dia bilang, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama aja ketika kasih Kristus, dia bilang, Tuhan mereka nggak salah, tapi mereka hanya nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih daripada Kristus. Nah, pernah nggak kita, kalau kita masuk pada dasar firman Tuhan yang kita bacakan malam hari ini, teman-teman, yang Paulus tekankan di firman ini, ternyata bukan perbuatan baik yang berujung pada pemberian sebenarnya.
kita banyak memberikan sesuatu kepada orang, enggak. Tapi lebih mengarah kepada nilai-nilai kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita mempunyai kasih daripada Allah sendiri, yang disebut kasih Kristus, kasih Allah, yang disebut dengan kasih sejati. Sebab kenapa? Kasih sejati itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih sejati yang menutupi banyak kesalahan. Bukan berarti kita kompromi pada kesalahan. Tapi menutupi kesalahan ini berarti teman-teman, saya kembali pada kalimat yang saya bilang tadi, ketika banyak orang yang mencelakakan Kristus atau yang menjatuhkan Kristus Yesus pada masa itu, dia cuma hanya bilang, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya bahwa sekalipun dia tahu itu manusia salah, tapi dia bilang mereka nggak salah Tuhan. Mereka cuma nggak tahu apa yang mereka perbuat. Secara tidak langsung ya Tuhan menutupi banyak kesalahan manusia. Nah, izinkan saya mengangkat satu statement begini, bahwa perbuatan baik adalah buah dari kasih sejati sebenarnya. Yang disebut Paulus pada dasar firman Tuhan yang kita bacakan malam hari ini adalah sebagai manusia baru. Kita satu perikop manusia baru sebenarnya. Karena makanya saya mengangkat satu statement mengatakan ini, perbuatan baik kita adalah buah dari kasih sejati. Nah, kasih sejati ini tidak akan berbuah ketika kita nggak menjadi manusia baru. Manusia baru ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Allah kita. Nah, ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita sebagai Allah kita sebenarnya, berarti kasih, nilai-nilai kasih yang tadi tuh harusnya kita punya. Itu yang melatar belakangi kehidupan kita. Contoh saya mau kasih teman-teman bahwa kasih sejati yang melatar belakangi kehidupan kita. Kalau seandainya kita ada sebagai malam hari ini, kalau dengan kekuatan kita, kalau dengan kehebatan kita, kepintaran kita pasti nggak ada. Karena nggak ada manusia yang hidup dengan kuasa dan kekuatannya sendiri, hanya berdasarkan kasih Tuhan. Jadi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang merdeka sampai saat ini. Saya bilang, saya orang Kristen, saya sudah merdeka. Tapi latar belakangnya apa dulu? Ya kasih Kristus. Nilai itu, kasih Kristus itulah yang menambahkan nilai atau yang menambahkan keindahan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berani mengatakan saya sudah merdeka. Saya udah bisa jadi orang yang bebas, dibilang orang yang memiliki keselamatan dari agama-agama yang lain mungkin. Kita bisa bandingin teman-teman hidup kita terhadap agama yang lain. Saya bahagia. Saya bersyukur, saya bangga punya Kristus karena saya pasti punya keselamatan. Tapi apa dulu yang melatar belakangi kebahagiaan dan kebanggaan kita? Pasti kasih Kristus. Tapi makanya Paulus bilang perbuatan baik kita sebenarnya kita menunjukkan bahwa kasih itu sudah kita terima, sudah kita nikmati. Nah, tunjukkanlah perbuatan baikmu, bukan fokusnya pada satu nilai-nilai kehidupan. Makanya tadi dibilang harusnya orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang dikasihinya harusnya ada kemurahan tuh, ada kesabaran. Dan di ayat 14 dia mengatakan bahwa kasih itu sebenarnya yang mempersatukan dan yang mau menyempurnakan. Gitu. Makanya saya bilang satu kalimat tadi, perbuatan baik adalah kasih sejati yang disebut adalah manusia baru. Ketika kita menjadi manusia baru, teman-teman, maka ketika kita menjadi manusia baru, yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita pupuk dalam hidup kita, bukan suatu perbuatan baik yang memberi fokusnya di situ, bukan. Tapi yang lebihnya adalah nilai-nilai kehidupan kita. Yang dikatakan Paulus tadi, murahan, kesabaran.
Jadi ketika kita berbuat baik dengan orang lain dalam segi fisik, kalau kita sudah bertumbuh dalam nilai-nilai kehidupan, jika orang lain tidak menghargai pemberian kita, kita pasti tetap murah hati. Kita pasti nggak kewalahan, gitu. Contoh, ketika kita sudah bertumbuh dengan namanya nilai-nilai kehidupan yang baik yang berlatar belakangnya dari kasih sejati. Artinya bahwa kita punya kelemahan, kita sudah memupuk sikap atau nilai kehidupan yang baik, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika dia nggak mau menghargai, kita tetap sabar, kita tetap murah hati, kita tetap lemah lembut meresponi setiap sikap orang sekalipun orang itu nggak menghargai pemberian kita. Kita nggak kewalahan di situ sebenarnya. Tapi terkadang, makanya kita temukan orang banyak berbuat baik, kalau berbuat baik dalam pemberian sesuatu, dia banyak memberi berdonasi terhadap keadaan-keadaan sesuatu, atau mungkin saya mau berdonasi, mau bersosial kepada orang lain, dia berdonasi banyak. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya persoalan yang menguji kesabaran, dia nggak bisa, dia kewalahan di situ. Kalau dia diuji dalam kelemah lembutan, dia kewalahan. Dan seharusnya, ini yang ditekankan Paulus, kasih sejati yang harusnya kita buahkan dalam kehidupan kita, karena kita dilatar belakangi dari hal itu, perbuatan baik yang kita harus tunjukkan, tidak fokus pada yang namanya, aku harus memberi, aku harus banyak memberi, aku harus banyak membantu orang. Tapi ketika diuji pada kesabaran, diuji pada sesuatu yang namanya kita harus lemah lembut, kita harus murah hati, justru kita kewalahan, kita nggak bisa berbuat. Iya nggak sih, teman-teman? Jadi ketika dalam satu komunitas contohnya, pendapat kita nggak dihargai atau nggak ditanggapin lah sama sekali, kita pasti marah. Kok gitu sih komunitasnya? Kok gitu sih pengambilan keputusannya? Padahal di situ harusnya kita memunculkan perbuatan baik tadi. Perbuatan baik jangan fokus pada, ya gue harus beri sebesar ini, biar gue dibilang, ya pasti dia orang baik. Nah sebenarnya kalau kita hanya fokus pada satu pemberian, itu hanya sebatas teori doang, gitu. Karena kita diperlakukan baik, atau karena mungkin nama kita dibilang, dia orang baik ya, dia murah hati ya, padahal kemurahan itu kita nggak miliki dari yang berdasarkan dari kasih sejati yang tadi, gitu. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua di BC komunitas ini, saya mau bilang bahwa teman-teman, kalau seandainya kita benar-benar punya kasih yang dilatar belakangi atau yang berdasarkan dari background kasih sejati tadi, harusnya perbuatan baik yang kita fokus adalah nilai-nilai kehidupannya. Itu cuma doang teman-teman. Bangun teman-teman kita yang lain, milikilah nilai-nilai kasih sejati ini yang dikatakan Paulus tadi. Jangan gitu dong. Harusnya seperti ini. Harusnya tanggapinnya seperti ini. Jangan justru kita fokus kepada kamu mau beri apa? Kamu mau ngelakuin apa untuk BC? Atau mungkin teman-teman punya satu program untuk membantu yang lain, orang di luar BC. Lalu kita pasti mikirnya kan, ayo dong kita berdonasi. Gitu. Saya nggak tahu ya teman-teman BC punya program itu nggak nih di BC? Saya tanya dulu. Punya program itu nggak BC? Ada. Oke. Jadi thank you udah dijawab.
Jadi saya mau bilang begini teman-teman, bahwa bagus sekali kita berdonasi, bagus sekali kita mempunyai kepedulian terhadap yang lain. Tapi jangan fokus kita kepada pemberian yang fisik tadi. Harusnya yang kita asah yang tadi ini, nilai-nilai yang ini tadi. Jadi ketika orang lain tidak menghargai pemberian kita, orang lain tidak menanggapi apa yang kita beri kepada mereka, ya kalau nilai-nilai karakter kita yang tadi, nilai-nilai kasih yang benar yang Paulus bilang tadi, lemah lembutan, kesabaran, kemurahan, sudah kita pupuk dalam kehidupan kita, pasti kita nggak kewalahan menanggapi orang-orang yang tidak meresponi kebaikan kita secara fisik, pemberian kita. Kita pasti nggak kewalahan, biasa aja. Makanya terkadang kita menemukan orang yang ketika dia berbuat baik, tapi dia bilang ketika ada orang yang berterima kasih kepada dia atas perbuatan baik dia pasti lupa. Dia bilang, apa ya yang pernah saya bantu ke kamu? Kadang-kadang kan kita menemukan kita berterima kasih, tapi seolah-olah dia lupa. Ya itu berbicara tentang ketulusan hati kita. Bagaimana kita memberikan sesuatu itu, kita tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan pada ketulusan kita. Gitu teman-teman. Nah, saya juga mau bilang begini bahwa berdasarkan firman Tuhan yang saya mau kita bacakan malam hari ini, satu hal yang mau saya tekankan dari kesemuanya itu teman-teman, kasih sejati adalah background dari perbuatan baik kita. Kita pasti paham kasih sejati itu seperti apa, bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya untuk kehidupan kita. Dan ingat bahwa background itu adalah menjadi salah satu nilai plus dalam kehidupan kita yang membuat kita berharga sampai detik ini. Nah, perbuatan baik kita, saya mau bilang lagi, mau tekankan ini sama kita semua, bahkan saya juga banyak belajar dari firman Tuhan ini teman-teman. Kenapa? Karena ternyata Paulus bilang perbuatan baik itu jangan fokus kepada satu fisik, satu pemberian yang fisik, tapi fokusnya pada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai dari kehidupan kita. Apa yang kita munculkan dari karakter kita, apa yang kita munculkan pada kehidupan kita secara tidak langsung. Jadi ketika kita berbuat baik secara fisik pun, yang menanggapinya bukan logika kita, bukan teori yang dari luar kita dapat lagi. Gitu. Kita bilang orang nggak menghargai pendapat kita, tapi kita pasti berkecil hati. Ya, saya bilang orang yang sudah memiliki kasih sejati yang tadi, dia pasti nggak bilang saya berkecil hati, enggak. Dia pasti nggak bilang kayak gitu. Kok begitu sih? Kok dia kayak orang yang tidak tahu berterima kasih sepertinya. Nah, kata-kata ini pasti nggak muncul dalam kehidupan kita ketika kita sudah memupuk nilai-nilai kasih perbuatan baik yang dikatakan Paulus di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Itu intinya teman-teman. Jadi saya mau ngajak kita semua bahwa mari kita benar-benar memfokuskan diri kita atau memupuk atau melatih diri kita. Jangan fokus pada suatu gue beri banyak itu nanti. Tapi fokuslah kepada karakter dulu, karakter dan nilai kehidupan kita. Fokus di situ. Kalau sudah fokus di situ, nah pasti dengan mudahnya atau dengan secara spontan ketika kita memberi, kita pasti didorong dari nilai-nilai yang tadi dari kehidupan kita, yang tadi yang sudah kita pupuk. Jadi makanya Paulus bilang di ayat yang ke-14, kasih sejati itu sebenarnya perbuatan baik yang harusnya kita pupuk itu mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya nanti orang-orang di luar, orang-orang yang sekalipun kita berantem awalnya, tapi ketika kita punya nilai-nilai kasih yang tadi, kita seolah-olah dipersatukan dengan mereka. Kita seolah-olah menyempurnakan kehidupan mereka, dan kita juga disempurnakan oleh kehidupan teman-teman kita yang lain. Yuk, saya mau katakan begini bahwa saya mau nyimpulkan teman-teman, katanya sampai jam 8 ya, jam 8 khotbahnya ya. Ini udah jam berapa ya?
udah selesai ya teman-teman. Jadi saya mau tutup begini. Ya, Kak. Gimana? Sharingnya sampai jalan. Sharingnya sampai jalan. Ya nanti sampai jam 9 Kak. Nanti ada sesi tanya jawab. Oh, tapi ada sesi tanya jawab ya? Iya Kak. Oke, saya mau tutup begini teman-teman, bahwa seharusnya kasih dalam kehidupan kita, perbuatan baik yang kita buahkan berasal dari kasih sejati. Kasih sejati dari Allah sendiri. Kita buahkan itu bukan pada, fokusnya bukan pada satu pemberian untuk orang lain, tapi mari kita fokus pada nilai-nilai kehidupan kita dulu. Kita mau ubahkan itu dulu. Kalau sudah terubahkan nilai-nilai kehidupan kita, maka perbuatan baik untuk memberi pun itu akan didorong dari karakter kita, dari nilai-nilai yang kita pupuk tadi. Jadi percayalah teman-teman, ketika kita merenung Tuhan di malam hari ini, mungkin saya tidak efektif untuk menyampaikan, bisa ribut karena saya dekat pinggir jalan teman-teman. Jadi saya berharap bahwa ini kita benar-benar memahami dan kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini kita lebih fokusnya pada perbuatan baik yang secara fisik, atau lebih fokus kepada karakter kita, nilai kehidupan kita? Nah, itu aja deh yang mau saya bagikan teman-teman. Intinya di situ. Kita mau jadi anak muda-mudi Kristus yang fokus pada pemberian yang fisik, atau lebih fokus pada nilai-nilai karakter kehidupan kita? Saya mau bilang, berbuat baik secara fisik bukan berarti nggak baik, itu baik. Tapi lebih baiknya kalau kita mulai dari karakter kita dulu, dari nilai kehidupan kita dulu. Kalau sudah dimulai dari situ, pasti berbuat baik secara fisik pun akan didorong dari karakter yang tadi, yang sudah kita pupuk dari awal. Itu intinya. Jadi saya percaya bahwa sekalipun saya menyampaikan firman Tuhan itu ya malam hari ini singkat, terus saya percaya ini benar-benar nggak efektif karena ribut. Saya juga merasakan ributnya. Jadi semoga kita bisa merenungkan, kita baca ulang teman-teman. Kita mau renungkan dalam kehidupan kita, apakah selama ini kita sudah memupuk nilai-nilai kasih sejati itu, perbuatan baik secara nilai-nilai karakter kehidupan kita selama ini, atau hanya kita fokus pada pemberian gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan teman-teman. Semoga firman Tuhan ini dapat membantu kita membenahi hidup kita dan menjadi pembelajaran yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati malam hari ini, terlebih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami seharusnya kami memiliki perbuatan baik yang melatar belakang dari kasih Kristus sendiri. Dan itu tidak hanya fokus kepada yang namanya pemberian fisik Tuhan, tapi seharusnya itu fokus pada nilai-nilai kehidupan kami yang harusnya kami pupuk, harusnya kami buat berakar dan bertumbuh sehingga hidup berarti dan bermakna sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, kami manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan dalam menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hanya meminta Roh Kudus-Mu, pimpin kami, arahkan kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami melalui karakter, akan melalui nilai-nilai kehidupan kekristenan kami. Bapak, ini harapan kami, ini pergumulan kami, bahkan ini doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Kami percaya Tuhan menjawab setiap permohonan kami ini dengan waktu yang telah Tuhan tentukan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan, berdasarkan dengan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf ya teman-teman Amin. kalau Iya Kak, nggak apa-apa. Oh, luar biasa ya teman-teman firman Tuhan malam hari ini yang sangat memberkati kita. Dan terima kasih buat Kak Yenyen yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Setiap aspek kehidupan, rencana, masa depan diberkati oleh Tuhan. Oke teman-teman, tema kita malam hari ini sekali lagi saya ulang, yaitu kasih sejati adalah background dari perbuatan baik. Terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Nah, kasih sejati. Siapa sih kasih sejati itu? Yaitu Allah sendiri. Nah, teman-teman, Allah sendiri telah memberikan kepada kita anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri kepada kita umat manusia. Dan kasih itu sudah kita miliki dan kita terima, bahkan kita nikmati hingga sampai saat ini. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita memiliki background perbuatan baik berdasarkan kasih sejati dari Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah melakukan perbuatan baik berdasarkan kasih sejati atau sebaliknya? Nanti teman-teman boleh menjawabnya dalam hati masing-masing. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam sesi pertanyaan. Dan sebelumnya, apakah ada teman-teman kita yang baru bergabung malam hari ini? Boleh Kak Ezra membantu saya? Apakah ada teman-teman kita yang baru bergabung, Kak? Atau semuanya? Ada Chandra Zega ya? Oh, Canda Zega. Halo Kak Canda. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Asal dari mana? Lagi bekerja atau sekolah? Bolehkah dipersilakan? Ya, baik. Saya sih udah kedua kali ngikutin ini kebaktiannya yang 2 minggu yang lalu. Kalau saya masih sekolah di STIN, Jakarta Selatan. Ya, Oh, iya. demikian aja sih. Diajak sama siapa, Kak? Teman yang namanya Rifka. Oh iya ya, oke. Wah, luar biasa ya Rif, membawa jiwa baru. Oke, Kak Cakra boleh nanti minggu depan bergabung lagi ya, Kak. Oke, teman-teman. Sekarang... Oh iya, Kak Canda. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman dipersilakan. Saya mau nanya. Oh iya, Kak. Bentar dulu ya, Kak, masih ada satu lagi ya, Kak Eva. Oh iya Kak Eva ya. Oh iya, sorry kelupaan. Iya, halo Kak Eva. Shalom Kak. Halo Kak Eva, mungkin jaringannya ya teman-teman kurang bagus. Boleh nanti ya diperkenalkan. Oke, kita lanjut. Dari Kak Ezra, dipersilakan untuk bertanya. Silakan Kak. Nah sih sebenarnya saya mau minta penjelasan ulang aja tentang nilai kehidupan itu apa ya yang dimaksud Kak Yenyen daripada nilai kehidupan itu. Kan jangan hanya memberi sebatas pemberian fisik ya, tapi berdasarkan nilai kehidupan. Bisa dijelaskan ulang Kak Yenyen? Itu aja sih Kak. Gimana Ezra? Pertanyaannya nilai-nilai kehidupan bukan hanya sebatas pemberian fisik ya? Iya, itu Kak. Bisa tolong dijelaskan ulang Kak. Oke. Yang saya mau bilang di sini, Ezra, nilai-nilai kehidupan kita itu yang kan kita baca tuh tadi di Kolose 3 pasal 12 sampai 14. Kan di situ Paulus bilang artinya ada kita orang yang dipilih dan dikasihnya. Coba dong, Pro Sifri. Baca ulang dong, Pro Sifri. Dari awal atau ayat? Ya dong, dari awal.
ayat 12 sampai ayat 14. Jangan dari ayat 1, kebanyakan. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Thank you. Oke, makasih Sipri. Nah, di situ sebenarnya Ezra, saya nggak, sebentar ya. Saya nggak banyak menjelaskan secara teori dunia sih sebenarnya. Itu yang Paulus jelaskan di situ udah benar-benar itu nilai-nilainya. Sebentar ya. Nilai-nilai apa yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita? Yang tadi, kita harus punya kelemah lembutan, belas kasihan. Nilai itulah yang kita pupuk dalam kehidupan kita. Nah, makanya tadi saya bilang ketika itu sudah dipupuk, itulah yang mendorong perbuatan fisik kita sebenarnya, perbuatan baik secara fisik. Kalau yang di dalam udah fix ini yang disampaikan oleh Paulus. Kita punya kelemah lembutan, kita lihat orang di pinggir jalan, kita beli kasihan, orang yang sedang berduka, kita nggak mikir dulu, dia pantas ditolong nggak ya? Tapi dengan secara spontan dari hati kita, kalau kita sudah kita tumbuhkan, kita pupuk nilai-nilai ini, kita pasti mikir, kok aku memiliki belas kasihan ya kepada orang ini, saya mau menolong orang ini. Nah, itu yang mendorong perbuatan fisik tadi, aku bilang. Lemah lembut, kesabaran. Kadang-kadang kita, anak-anak muda, pengontrol dalam kesabaran itu susah banget. Kalau kita nggak dihargai sama orang, perbuatan baik kita nggak dihargai sama orang, omongan kita direspon buruk sama orang, oh kita pasti darah tinggi di situ, naik darah. Iya nggak sih? Teman-teman pasti ngalamin hal-hal kayak gitu. Ketika kita udah bantu dia, kita udah baik-baikin dia, ternyata dia melakukan kita sesuai kemauan dia sendiri, dia nggak menghargai perasaan kita, ya pastinya kita nggak punya kesabaran. Nah, inilah yang harus dipupuk, nilai-nilai kehidupan inilah yang harus dipupuk sebenarnya. Saya nggak terlalu bilang saya mau menafsir sejauh mungkin, atau ibaratnya saya mau berfilsafat di firman Tuhan nilai-nilai ini, tapi saya bilang apa yang sudah dituliskan Paulus melalui firman ini, itulah yang harus kita renungkan sebenarnya. Nilai-nilai kelemah lembutan, belas kasihan, kemurahan, kesabaran. Kita pasti sudah paham dong satu persatu nilai-nilai ini dan artinya juga. Itulah yang harusnya kita pupuk, Ezra. Jadi mungkin itu aja yang mau saya bisa jelaskan. Kalau ada teman-teman juga yang mungkin bisa ngebantu menjelaskan, ada yang mau teman-teman sampaikan melalui pertanyaan Ezra juga bisa. Silakan teman-teman. Gimana Ezra? Oke, gimana Kak Ya. Ezra? Ya, terima kasih Kak buat penjelasan ulangnya. Oke. Berarti puas ya Kak Ezra dengan jawabannya. Ya, sudah cukup jelas Kak. Nah, makasih Kak Ezra. Oke, buat teman-teman yang lain juga kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Selagi masih ada waktu ya teman-teman, masih panjang waktu lagi. Jadi mari kita pergunakan waktu untuk bertanya supaya kita nanti jangan bertanya-tanya lagi. Oke. Atau ada tambahan dari teman-teman, dipersilakan juga. Oke, sebelum itu kita boleh perkenalan ya sama Kak Eva.
Shalom Kak Eva, apa jaringannya sudah bagus di situ Kak? Ya, salam. Ya, shalom Kak, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Asal dari mana, terus siapa yang ajak di komunitas ini malam hari ini, dan juga lagi ngapain, yaitu kerja atau masih kuliah Kak? Dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evan Hasrat. Saya dari Nias, kakak dari Yen Yen. Yang ngajak saya itu yang ini Yen Yen sendiri sama si Sipri. Kalau saya sekarang statusnya sedang kerja. Itu saja sih perkenalannya. Terima kasih. Kak, terima kasih kembali. Nanti minggu depan, minggu selanjutnya boleh bergabung lagi ya Kak. Oke. Semoga memungkinkan waktu. Amin, amin. Oke, teman-teman. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan lagi. Mungkin dari Bro Gama tadi dia chat ada pertanyaannya katanya. Dipersilakan Bro. Luar biasa ya hostnya ya. Merangkai kata-kata luar biasa. Ayo silakan Bro Gam. Enggak, kalau dari saya nggak ada pertanyaan. Ya, yang dibilang tadi semua kayaknya ya, itu realita begitu. Dan kebanyakan sering terjadi. Apalagi saya paling menambahkan sedikit. Bukan menambahkan, tapi berbagi sharing begitu ya. Dan memang apalagi bicara konteksnya udah rohani ya. Gereja lah, atau gereja pokoknya komunitas lah. Atau apapun itu bentuknya yang berwujud rohani begitu. Itu seringkali ya, salah satunya tadi diperhadapkan dengan tadi salah satu yang paling mendasar lah ya, pendapat begitu. Memang pendapat itu sangat sulit disatukan kalau nggak ada yang kalah ya. Makanya tadi bicara tentang di sini kan temanya manusia baru ya, kalau dari LAI ya begitu, yang menekankan kepada tadi juga intinya dari nilai-nilai kehidupan begitu. Dan memang terjadi di saat ini apalagi kita ya. Dan kalau bagi saya pribadi memang itu hal yang wajar, tapi menjadi tidak wajar itu yang sering kita tanpa sadari itu kita kerjakan terus-menerus begitu ya kan. Seperti tadi, nggak mau menerima pendapat orang lain, nggak usah jauh-jauh lah, kita di sini aja ya, BC aja, jangan bawa orang lain, bahaya nanti ya, nanti bisa kena somasi begitu ya. Sekarang lagi viral ya somasi begitu ya. Jadi kita contohnya bahas BC lah, contohnya saya dengan Bro Sipri, Bro Esra, berbeda pendapat. Waduh, saking berbeda pendapat, udah nanti ntar bahaya nanti kan. Contohnya apalagi dua-duanya nih orang Timur, orang Batak, waduh sama-sama keras kepala kan. Contohnya jadi bingung ya kan, mana nih yang lebih keras nih kepalanya nih, begitu kan. Kalau kata orang-orang keras kepala ya kan, padahal kepalanya nggak keras ya kan, begitu. Nah jadi benar yang dikatakan semua tadi yang sharingkan oleh Kak Yen, menjadi pembelajaran buat teman-teman juga ya. Apalagi kita di istilahnya udah di komunitas yang istilahnya kita kan semua hidup dalam Tuhan begitu. Jadi kita, kalau bagi saya memang wajar begitu. Tadi kita diperhadapkan dengan kesabaran kita, dengan tadi hal lain sebagainya. Tapi percayalah teman-teman, ketika tadi kita untuk mengalah, untuk tadi kita bisa menahan diri kita, itulah yang Tuhan juga alami, yang Tuhan rasai. Tuhan loh, Tuhan aja ngalami seperti ya kita begitu kan, sebagai Tuhan itu Tuhan loh konteksnya begitu, apalagi kita sebagai manusia ya kan. Tuhan yang udah mengorbankan dirinya, banyak hal yang dia alami di dunia ini, ya gimana dengan kita, masa kita nggak mau menjadi sama ya kan, meskipun rasanya pahit, rasanya sakit, tapi teman-teman yuk kita semangat ya. Ini hanya berbagi teman-teman, karena saya sering ketemu seperti itu. Jadi apalagi di gereja ya, saya sering istilahnya dengan senior, dengan junior, ya kan, belum lagi dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi udah istilahnya memang realita, memang faktanya begitu. Tapi tinggal kitanya, kita yang udah mengerti, kita yang sudah memahami, yuk kita menahan, ya kan, diri kita dengan tadi kita fokus. Ya udah kita bagikan kasih sejati itu yang sudah kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus.
kita kerjakan kepada orang-orang sekitar kita, apalagi kita di Breakthrough Community ya. Jadi saya cuma sharing ya, ini bukan berbagi firman, ini bukan sharing saya. Begitu, saya hanya berbagi berdasarkan tadi realita dan juga tadi ditunjuk oleh host ya. Oke, itu saja. Udah luar biasa tadi sharingnya ya, dengan jelas dan menegur. Silakan host. Oke. Makasih ya Bro Gam buat tambahannya. Sangat memberkati kita. Ya, jadi di komunitas kita harus saling rendah hati, belas kasihan, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Jangan apa yang dibilang teman, kita jangan menghargainya, tapi kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Oke, terima kasih Bro Gam. Mungkin dari teman-teman yang lain lagi mau bertanya, dipersilakan, jangan dipendam, tapi kita keluarkan supaya bisa terjawab ya teman-teman. Dipersilakan. Mungkin sharing juga boleh sharing, kalau enggak. Ya, sharing juga boleh. Jadi biar saling Ditambah boleh teman-temannya. Ayo, atau dari Kasih Pri. Kasih Pri, ayo. Kayaknya ada ini banyak. Tadi udah DM Instagram tadi ya, katanya mau ini. Mau apa ya? Silakan. Silakan Kasih Pri, banyak katanya pertanyaan dari Kasih Pri. Silakan Kak, jangan malu-malu. Salam, kalau dari aku sih kayaknya nggak ada. Untuk pertanyaan sih nggak ada. Kalau mungkin kalau dikit menambahkan aja sih tentang kasih. Kalau berbicara tentang kasih ya kita jangan berbuat baik. Di depan kita baik tapi di belakang kita pura-pura. Di depan pura-pura baik tapi di belakang kita ngebaik. Nah itu bukan kasih sejati, sama seperti tema yang sama kalian dan malam ini. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, kalau kita mau mengasihi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, ya apapun yang kita kasih itu kita jangan memberikan dengan setengah-setengah hati. Kalau kita mau berikan sesuatu kepada orang lain, kita harus berikan dengan sungguh-sungguh gitu. Karena kalau sekalipun kita berikan kepada orang lain sedikit, kecil nilainya, tapi kalau kita berikan dengan kasih, kita berikan dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan diberkati, dia sangat terberkati. Tetapi kalau kita berikan dengan sekalipun materinya banyak atau kita berikan uangnya banyak, tetapi kalau kita berikan dengan kita tidak berikan dengan kasih, maka dia pun akan merasa kurang terberkati. Karena yang dia terima itu, mungkin saat itu dia terima, kita ngelihat, wah dia senang, bahagia karena dia mendapatkan sesuatu. Tapi di belakang dia akan merasa kurang bahagia karena dia mendengar omongan kita di belakang. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain itu janganlah kita berikan dengan setengah hati, tetapi berikanlah itu dengan sepenuh hati, biar sekalipun kecil yang kita berikan tapi ada nilai yang kita terima dari ada nilai yang kita berikan kepada orang itu sih. Itu aja sih tambahannya. Thank you. Wah, luar biasa ya Kasih Pri buat tambahannya, sangat luar biasa, yaitu tentang kasih. Artinya kita memberi dengan ketulusan ya teman-teman, apa yang kita beri, kita memberikan dengan ketulusan hati, bukan karena keterpaksaan. Ya teman-teman, oke? Selanjutnya kalau ada yang masih bertanya, dipersilakan, jangan malu-malu ya teman-teman. Kita masih banyak waktu ini, setengah jam lagi. Jadi mumpung masih ada waktu, dipersilakan buat teman-teman untuk bertanya. Dipersilakan. Mungkin dari Kak Suryadi kayaknya banyak banget ini.
Ya betul tadi udah Silakan, tadi Kak. WA tadi sorry tadi telepon. Iya, tadi udah dikasih nama ya. Oke. Silakan, Kak. Oke, ini sangat menarik ya, dan ini memberkati banget. Thank you ya Kak Yen ya, sudah memberkati kita malam hari ini. Menarik tadi pertanyaan dari Kak Ezra, sangat sudah jelas dari teman-teman semua, dari Kak Yen menjelaskan bahwa nilai-nilai dari kehidupan kita itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kerendahan hati, kelemah lembutan, atau 9 buah roh, kita bisa penguasaan diri, segala macam, kejujuran, empati, sebenarnya itu kan nilai-nilai kehidupan kita yang seharusnya kita jalani. Tapi pada kenyataannya bukan itu yang terjadi. Nah, saya mencoba menjawab dari perspektif psikologis ya. Psikologis. Jadi kalau kita belajar psikologis itu ada istilah, ada 3 poin yang namanya ide, ego, super ego. Nah, ide ya, ide bukan ide, ide, ego, super ego. Nah, ego ini beda dengan egois ya. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri. Tapi kalau ego itu adalah kesadaran akan diri kita, memberikan keputusan-keputusan. Nah, saya mau membahas singkat ceritanya bahwa ide itu adalah sifat buruk kita sebagai manusia. Super ego itu nilai baik dari diri kita. Nah, ego yang memutuskan nih, mana nilai kehidupan yang harus kita jalani. Kita harus ikuti ide atau super ego. Contoh, membohongi orang tua deh, contoh, membohongi orang tua yang masih kuliah nih. Ya, harusnya bayar kuliah 1 juta, mintanya sama orang tua 2 juta, contoh. Ide berkata, saya bohongi aja orang tua saya. Karena kenapa? Dia tidak punya empati kepada orang tuanya. Jadi, dia tunjukkan tuh sisi negatifnya. Itu bicara tentang ide. Tapi super egonya bilang, jangan, kasihan orang tua itu nyadap karet, kerja di sawah untuk mencari uang sekolah. Nah, itu bertentangan antara ide dengan super ego. Nah, ego kita yang menentukan kita nurut akan super ego atau ide. Jadi ego kita yang berperan, mana keputusan yang kita ambil, hal baik atau hal buruk, super ego kita atau ide. Jadi menurut saya nilai kehidupan kita ya ego kita sendiri ya. Ini bicara psikologis ya, di luar tadi konteks secara alkitabiah. Tentu yang kita ikuti alkitabiah, tapi pada kenyataannya sulit untuk kita jalani. Jadi menurut saya nilai kehidupan kita yaitu ego kita. Ketika kita mengambil keputusan antara ide dengan super ego, antara baik dengan tidak baik. Kalau kita mengambil yang baik, berarti pilihan kita sudah mendekati standar firman Tuhan. Tapi kalau kita ambil yang tidak baik tadi seperti ide, berarti nilai hidup kita bisa katakan bahwa ya belum punya nilai baik dalam diri kita. Itu aja sih menurut saya tadi deh. Thank you. Oke, makasih Kak. Sangat luar biasa ya teman-teman, dikasih juga dari perspektif psikologi ya, luar biasa dari Kak Suryani untuk menambahkan juga wawasan kita atau pengenalan kita kepada Kristus, yaitu tentang ide, ego, dan super ego. Nah, di mana yang kita pilih di situ, ide kita atau super ego kita. Jadi kita harus ya teman-teman memiliki kesadaran diri kita atau kehidupan diri kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang kita melakukan yang baik atau sebaliknya tidak melakukan yang baik. Oke, terima kasih Kak Suryani. Oke, teman-teman, kita masih banyak waktu ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Atau ada tambahan dari teman-teman lain juga, dipersilakan ya. Atau dari Kak Susmi, silakan Kak. Kayaknya banyak juga ini deh. Ayo Ibu Kordo tadi udah ini kan apa tadi? Iya. Messenger ya. Ayo Bu Kordo. Betul ya? Udah jelas semua itu deh. Nggak ada yang perlu ditambahin lagi. Oh gitu ya Kak. Tadi Kak Eva itu mau bertanya kayak sepertinya Bu Kamik tadi. Oh iya Betul ya. ya? Silakan Kak. Halo Kak Eva, ada yang mau dipertanyakan Kak atau ada tambahan? Halo. Kalau dari saya sih mungkin agak
Halo, Iya Kak, halo. suaranya kedengaran? Iya, kedengaran Kak, silakan. Di sini saya juga maksudnya bukan terjun di dunia teologi ya. Cuma ada satu saja yang perlu saya pertanyakan, tapi mohon maaf sebelumnya mungkin dari tata bahasa saya kurang bagus atau cara penyampaian saya kurang bagus. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf. Di sini saya cuma ingin tahu apa yang menjadi penghalang kita memiliki atau mempraktekkan secara nyata kasih setia itu. Karena biasanya kita di kalangan orang Kristen, kita gagal yang namanya mempraktekkan kasih setia. Mulai dari ucapan kita, mulai dari perilaku kita, mulai dari karakter kita. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana cara kita supaya kasih setia yang diterapkan oleh Yesus Kristus itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita melawan semua keinginan daging kita, sehingga kasih setia itu benar-benar nyata dalam karakter kita, dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Oke, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Eva buat pertanyaannya. Langsung saja saya persilakan untuk Kak Yen untuk menjawabnya. Pertanyaannya tadi ya, bagaimana kita mempraktekkan kasih setia atau kasih sejati itu dalam diri kita? Karena susah banget ya teman-teman untuk mempraktekkan itu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sih kita mempraktekkan kasih itu dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, Kak Yen, dipersilakan. Ya, halo Kak Yen. Atau ada dari teman-teman sebelum Kak Yen menjawabnya, boleh juga dari teman-teman untuk menjawabnya. Bisa, saya mau tambahkan kata ini. Iya Pak, silakan Pak. Pertama terima kasih buat Yen ya buat temanya ya, kembali kita dan termasuk saya juga pribadi untuk ya diingatkan lagi dan juga untuk praktekkan nilai-nilai kita sebagai pribadi atau sebagai anak Tuhan atau juga dalam komunitas kita di Breakthrough Community ini ya, di mana kita juga ya kegiatan terbesar kita adalah pelayanan ya bagi nama Tuhan kan. Pertama saya mau menanggapi bahwa ya kita memang landasan atau identitas kita sebagai orang Kristen atau umat percaya kan memang kasih ya. Tidak ada kalau agama lain ya mungkin lewat perbuatan baik atau amal begitu kan. Tapi memang dalam kehidupan kita memang kasih itu sebagai orang Kristen. Jadi ya kalau diartikan secara harafiah namanya kasih, ya kasih beri kan gitu ya. Kita berkorban atau ya mengeluarkan sesuatu untuk dibagikan atau memberkati gitu. Nah, jadi ya sebab dasarnya ya tadi karena kasih Allah gitu. Ada yang bisa baca nggak 1 Yohanes 4 ayat 7? Ada tolong bacakan teman-teman. Berapa Pak 1 Yohanes 4 ayat 7? Oke.
1 Yohanes pasal 4 ayat 7, beginilah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Amin. Ayat 8. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Itu landasan kita. Ya memang umat lain juga percaya, umat lain juga bisa melakukan, bahkan terkadang mereka lebih baik dari kita, ya enggak? Jujur aja, secara prakteknya bahkan orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan pun jauh lebih baik dari kita gitu. Tetapi kita yang sudah percaya atau sudah menerima Tuhan atau mengenal kasih itu, ya tentu harus diwujudkan. Begitu juga Allah, dia melalui Tuhan Yesus gitu kan, menghadirkan Yesus di dunia untuk menunjukkan nih bahwa kita ada yang sebagai teladan kita untuk kita meniru atau melakukan apa yang sudah Allah berikan begitu. Tetapi memang ya jujur secara praktek kita memang berat, tidak mudah gitu ya. Segala hal apapun kita bisa membuat kita juga keluar atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan gitu ya. Nah, tapi ya itu menurut saya juga sebuah proses ya. Dan ya tetap harus kita yaitu lewat tadi buaro, lewat tindakan, karena yaitu lagi tadi saya sudah bilang bahwa orang lain pun bisa melakukan itu gitu. Bahkan ada yang percaya kan hukum karma ya, kalau kita baik pasti nanti kita pasti dapatnya baik, kita dapat pahala begitu kan, kalau orang di luar sana begitu. Namun kita ada patokannya, yaitu dari Tuhan Yesus. Dan memang ya buat saya pribadi pun proses setiap hari atau setiap saat itu memang istilahnya ya itulah pertempuran kita, itulah peperangan kita kan. Selain egois kita atau kehendak kita untuk kita ya musuh terbesar kita kan melawan diri sendiri ya, melawan egois kita gitu kadang. Itu baru satu contoh hal kecil mungkin. Nah, tapi ya itu lagi tentunya kita juga nggak mau hidup kita menjadi batu sandungan kan bagi orang gitu. Ayat firman Tuhan juga saya dapat satu hari ini, yaitu dari Yakobus 2 itu ayat 17, bahwa ya kita sebagai umat percaya kita beriman, tapi kalau kita tidak melakukan ya enggak, sama aja bohong kan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitupun kita ngaku, kita bilang kita kenal Allah, kita punya kasih, tapi prakteknya tadi Bro Sikri bilang kan, ternyata di belakang lain begitu kan. Nah, sedangkan firman Tuhan juga ada bilang bahwa kita ini suratan terbuka. Apalagi zaman sekarang pun semua sudah terbuka, bisa dibilang gitu. Semua bisa dilacak gitu. Jadi semua bisa tahu siapa kita, semua bisa lihat keadaan kita kan gitu. Jadi ini yang perlu kita kita pikirkan dan kita renungkan bersama gitu. Dan termasuk juga tadi sudah disinggung ya, kita pun di BC ini yaitu ya perlahan-perlahan ya kita mencoba menerapkan sebagai komunitas yang berbentuk pelayanan, atau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mencoba gitu ya. Bukan berarti sudah sempurna atau sudah mantap gitu. Tapi kami pun belajar gitu. Bukan saya juga membela diri, tapi ya ini kami belajar juga untuk mempraktekkan setiap apa yang kami bahas atau kami tahu tentang firman Tuhan, ya itu lagi. Tapi ya itu tantangan memang ada aja kan, godaan atau ya iblis mungkin terus berusaha terus untuk
mencari siapa yang bisa diterkamnya, dimakannya kan gitu. Tapi di sini ya teman-teman, saya termasuk saya pun kita yaitu kembali merenungkan juga untuk ya belajar bersama, di mana ya identitas kita itu nggak ada lain ya kasih gitu. Apapun kan kita dikhianati, kita dibohongi, kita dimarahi, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan kan, bahkan kita dianiaya pun kita harus mengampuni kan begitu. Dan itu sangat tidak mudah secara praktek, secara di lapangan begitu. Tapi ya itu kehendak Tuhan, itu keinginan atau itu iman kita. Jadi ya sama-sama teman-teman, dan terima kasih juga sudah diingatkan bahwa ya itu latar belakang kita itu ya kasih sejati itu seperti itu gitu. Mengandung nilai-nilai bukan untuk saat itu aja, tapi nilai-nilai untuk jangka panjang gitu kan. Baik merubah diri kita ataupun merubah orang lain kan gitu. Dari nilai-nilai itu yang kita bisa terapkan. Demikian, sekali lagi terima kasih, kiranya ini boleh memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host, Saudari Kartini. Ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih ya Pak buat tambahannya. Intinya teman-teman, kita harus melawan ego kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Tidak mudah ya teman-teman untuk melawan ego kita. Jadi kita di sini harus bisa melawan ego kita sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Kak Yenyen ada tambahan. Oke, sebelumnya dulu selamat datang buat Kak Yonatan dan adik Umbu Aten. Halo, shalom. Iya, shalom. Sorry telat ya. Iya Kak, apa Kak? Hai Yen. Hai Bro Sipri. Halo Kak Jonathan. Hai. Oke. Saya cuma dengan pertanyaan Kak Evan tadi, saya nggak banyak menambahkan sih sebenarnya. Saya cuma berbagi bagaimana praktek kita dalam kehidupan ini untuk menunjukkan kasih sejati. Itu ya prakteknya yang ditekankan ya. Saya hanya bisa berbagi pengalaman aja, tidak menjelaskan panjang lebar. Terkadang dalam mempraktekkan kasih sejati memang rumit sekali. Rumit. Bahkan terkadang itu harus bergejolak dalam kehidupan kita, mau ngelakuin atau tidak. Tapi melalui pengalaman saya, apa yang kita hadapi, kesulitan apa yang kita hadapi, sehingga kasih sejati itu muncul dari diri kita, sebenarnya itu semua kembali pada kuasa Tuhan, penyerahan kita kepada kuasa Tuhan. Nah, kalau kita mau bilang, kita harus maksain diri kita harus berbuat baik, harus memunculkan nilai-nilai kasih sejati. Kita harus bisa. Kita harus bisa. Tapi kalau kita nggak kembali pada penyerahan diri, Tuhan, kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam diri kita agar kita mampu melakukannya, ya percuma teman-teman. Nah, semua itu didasari bagaimana penyerahan diri kita kepada Kristus itu sendiri yang memiliki kasih sejati, memampukan kita untuk bisa mempraktekannya. Jadi jangan hanya bisa memaksakan diri. Yang ada nanti kita sama. Jangan hanya memaksakan diri harus bisa. Tapi kembali kepada penyerahan diri. Biar Tuhan, biar kuasa Tuhan itu yang memampukan kita untuk bisa mempraktekannya. Jadi kalau kita sudah berserah sama Tuhan, kita sudah kenal kuasa Tuhan, kasih sejati itu sendiri, terus kita berserah agar kita dimampukan untuk mempraktekannya. Ya saya percaya kalau Tuhan, kita minta sama Tuhan dengan niat baik, ya
Masa iya Tuhan diam aja? Masa iya Tuhan biarkan kita berkuasa sendiri dalam diri kita sendiri? Enggak. Kalau kita sudah mengizinkan Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita, ya pasti Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi mempraktekannya nggak susah lagi. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan dunia, problem dunia, ketika kita sudah berserah, ya kuasa itu, ketika kuasa yang sudah kita berserah itu yang mendorong kehidupan kita, yang memampukan kita. Jadi begitu, Kak Eva dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, makasih Kak Yen buat jawabannya. Artinya teman-teman, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan diri bukan karena pemaksaan atau keterpaksaan. Sehingga teman-teman, kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk mempraktekkan kasih sejati itu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi atau setiap hari ya teman-teman. Oke, kepada Kak Eva, gimana Kak? Sudah terjawab atau masih bertanya lagi? Ya, puji Tuhan, jawabannya sangat memuaskan, baik tadi dari Yen atau terus sama tadi tambahan ada dari Bapak siapa tadi? Pak Arwin, Kak. Oh, Pak Arwin. Oke, terima kasih. Berarti kita di sini sama-sama memperhatikan diri sendiri. Apakah kita hanya menerima teori saja dari firman Tuhan atau kita sudah menjadi pelaku firman apa belum? Berarti ini tugas kita masing-masing, bukan hanya saya, bukan hanya Yen, tetapi kita kerjasama semuanya di yang ada di komunitas ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Iya Kak, sama-sama. Oke teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Mungkin dari Kak Deborah, ada pertanyaan atau tambahan Kak? Atau dari teman-teman yang lain juga? Wah, ada chat ya dari teman kita, Gama. Mungkin Kak Yonatan mau kesaksian ya? Wah, kok langsung ditodong gini ya? Enggak, bohong. Kirain beneran. Oke teman-teman, karena nggak ada dari Kak Yonatan, mungkin dari teman-teman yang lain. Dipersilakan. Boleh menanggapi tadi yang pertanyaan yang dari Eva, Nomi? Iya Kak, boleh silakan Kak. Tadi sudah sangat jelas ya dari Pak Arwin dan Kak Nyanyen. Pertanyaan tadi bagaimana supaya kita punya kasih setia. Saya bagi dua ini kata bahwa kasih dan setia. Nah, menurut saya ada 2 poin. Yang pertama mengejar dan yang kedua bertobat. Waduh, aku ngos-ngosan nih habis buka pagar ada orang yang masih di gereja. Menurut saya, kenapa kita harus mengejar kasih itu? Paulus aja yang menulis sepertiga perjanjian baru, dia bilang di Filipi 3 di sana bahwa dia terus mengejar kekudusan. Paulus aja yang orang hebat begitu, dia berkata, aku mengejar. Jadi poin pertama menurut saya itu adalah bagaimana supaya kita punya kasih, kita harus mengejar. Kasih itu seperti apa? Tentunya berlandaskan Alkitab dan Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Ada orang yang bilang kita bertobat ya sekali sebulan aja atau pas perjamuan, tapi menurut saya pertobatan itu setiap saat. Kalau kita udah tahu tidak baik yang kita lakukan hari ini, kita bertobat. Jadi pertobatan itu setiap hari. Jadi kedua poin itu menurut saya bagaimana kita memiliki kasih. Bicara setia tadi ya, teman-teman, setia itu mahal loh. Ya, mungkin pernah saya bikin TikTok bahwa di Jepang itu banyak orang yang lonely, banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kesetiaan di sana. Jadi orang Jepang itu mereka punya tradisi namanya harakiri. Ini harakiri ya, bukan hara kanan. Hara itu artinya perut, kiri itu artinya potong. Jadi mereka itu suka bunuh diri.
itu artinya harakiri. Sampai mereka di Jepang itu mengangkat menteri kesepian. Nah, kita di sini masih menteri pertahanan ya, belum ada menteri kesepian. Mungkin nggak tahu berapa tahun lagi. Nah, kalau mereka sampai mengangkat menteri kesepian, itu tandanya mereka tidak menemukan ada orang-orang yang setia. Kedengarannya sih setia gampang sekali, tapi sulit untuk kita lakukan. Setia sama teman, setia sama pasangan, setia sama keluarga itu sangat sulit. Nah, bagaimana cara kita punya kesetiaan? Ya, tadi kita mengejar dan kita harus terus bertobat setiap hari. Jadi itu menurut kakak. Oke, makasih Kak buat tambahannya. Di sini teman-teman, tadi poin dari Kakak Suryani, yaitu bagaimana kita memiliki kasih setia. Di sini ada 2 poin, yaitu mengejar. Artinya teman-teman kita harus mengejar kekudusan itu. Kemudian yang kedua yaitu bertobat. Kita harus bertobat setiap saat. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka di situ kita harus meminta pengampunan daripada Tuhan. Oke, terima kasih Kak Suryani. Oke, teman-teman, apakah masih oke? Oke, teman-teman, kalau masih ada yang mau menambahkan, karena kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Aku ada sedikit menambahin dikit aja. Ya, silakan Kak. Tentang kasih, bagaimana tadi kalau nggak salah pertanyaan, banyak orang itu kan salah menggunakan kasih, susah untuk menerapkan kasih, gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus punya kemauan. Karena kalau kita tidak punya kemauan dalam diri kita nggak bisa melakukan kasih. Kita mau berubah, mau bertobat, kita mau melakukan terutama kalau dalam Alkitab 9 buah roh itu terutama kita harus melakukan hal itu. Nah, kalau dari diri kita tidak ada niat untuk berubah, tidak ada kemauan, bagaimana kita bisa menerapkan kasih? Karena kasih dalam Kristus itu kita harus meninggalkan kedagingan kita. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, kita nggak bisa kita nggak bisa menerapkan kasih itu dengan baik. Karena kalau kita hidup dalam kasih, kita harus kudus, sama seperti yang tadi Kak Suryani bilang, kita harus mengejar kekudusan. Jadi intinya yang aku mau bilang, yang penting pertama itu kita punya kemauan dan niat untuk berubah. Kalau kita punya 2 hal ini, maka apapun yang kita inginkan pasti kita dapat atau tercapai. Kita mau berubah, pasti kita berubah. Kita mau bertobat, pasti kita bertobat. Itu aja sih. Thank you. Oke, makasih Kak Sipri buat tambahannya. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Oh, ada pertanyaannya. Kolom chat dari adik Umbu Aten atau dari Kak Soni ini ya. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Mohon penjelasannya, kasih yang murni itu seperti apa? Apa ada contohnya yang bisa dibagikan ke kami? Oke, dipersilakan Kak Yen. Maaf Kak, suaranya Kak. Oke, thank you. Sebentar ya. Ya Kak. Oke. Kasih yang murni itu seperti apa? Dan apa sih contohnya? Kasih yang murni itu kalau dalam Alkitab ya, kasih yang murni itu secara alkitabiahnya adalah kembali kepada ketulusan hati kita sebenarnya.
kembali kepada ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berbuat sesuatu itu tulus dari hati. Bukan karena bergantung kepada orang lain, bukan karena contoh nih. Contoh. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang, kita mau berbuat baik kepada orang itu, kalau dia membalas kebaikan kita, saya mau kasih kamu duit asal kamu ganti, atau kapan-kapan saya butuh lagi, kamu harus bantu saya juga. Nah berarti ibaratnya kasih yang mau kita beri ke orang lain itu seolah-olah kita di benak kita ini pasti ada imbalannya, pasti ada balasannya, sekalipun nggak langsung seperti apa yang kita berikan. Contohnya, ya sederhananya ucapan terima kasih lah. Kita berikan sesuatu, dia harus mengucapkan terima kasih. Kalau nggak dia ucapkan terima kasih, kita bilang sama orangnya, orang ini udah ditolong, udah dibaikin, tapi ngucapin terima kasih aja nggak ada dari dia. Jadi kita mengharapkan dia berterima kasih ke kita. Itu nggak murni lagi, itu nggak tulus lagi gitu. Jadi kalau kita mau memberikan kasih yang murni itu ya kembali kepada ketulusan hati kita. Orang yang mau berterima kasih terhadap kita itu pun nggak jadi apa-apa. Orang mau membalas kebaikan kita nggak jadi masalah kita. Itu terserah. Yang penting aku bantu kamu, aku mau kasih sesuatu ke kamu atau mau menolong kesulitan kamu, saya tulus. Itu murni dari hati saya, dari hati. Bukan saya pakai logika. Saya dapat apa ya dari bantuan yang sudah saya kasih? Saya dapat dibanggakan nggak ya? Saya dibilang orang baik nggak ya sama dia? Ya jangan mengharapkan sesuatu imbalan sekecil pun itu, kata terima kasih pun jangan diharapkan dari orang itu. Ketika kita mau nolong, itu baru namanya kasih yang murni gitu. Kan Kristus begitu sama kita. Tuhan malah mati tuh di kayu salib. Kita jadi orang Kristen yang percaya sekarang ini, pernah nggak kita bilang, terima kasih Tuhan kamu udah mati di kayu salib demi dosa aku? Pernah nggak kita ngucapin seperti itu? Tapi Tuhan mengharapin nggak dari kita? Enggak. Enggak mengharap ya. Dia berikan secara cuma-cuma. Dia berikan secara cuma-cuma untuk manusia. Nah, harusnya kita adopsi itu. Kita adopsi itu dalam kehidupan kita untuk kita mempraktekkan atau mengaplikasikan kasih itu sendiri gitu. Ya, intinya kembali kepada ketulusan kita, bagaimana kita menikmati kasih sejati yang tadi, yang tulus daripada Tuhan. Harus kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja, terima kasih. Semoga memberkati ya. Amin. Oke, makasih Kak Yen buat jawabannya Kak. Oke. Kasih yang murni. Kasih yang murni itu adalah ketulusan hati. Artinya kita memberi dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati kita. Artinya bukan karena keterpaksaan atau tidak imbalan. Nah, di sini juga ada jawaban dari Bro Ezra, yaitu menurutnya kasih yang murni adalah kasih yang tulus, memberi secara cuma-cuma tanpa pengharapan timbal balik kepada orang yang ditujukannya kasih Kristus kepada umatnya. Oke, terima kasih Kak Ezra dan Kak Yenyen. Dan bagaimana Kak Son? Apakah sudah terjawab Kak? Thanks. Oke, mungkin karena jaringan ya. Oke, teman-teman, kayaknya sudah terjawab ya. Karena waktu juga teman-teman sudah menunjukkan jam 9, maka kita akan mengakhiri gathering online kita malam hari ini.
Dan sebelum itu terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini, yang setia dari awal sampai akhir mengikutinya, dan juga kepada Kak Yen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita. Oke teman-teman, nanti sebelum kita menutup ibadah kita, doa penutup saya serahkan kepada Pak Ketua, dan sebelum itu mungkin ada pengumuman dari Wakil Ketua atau dari Pak Ketua, dipersilakan sebelum kita mengakhiri. Kepada Wakil Iya. sama Pak Korum. Oh iya, silakan, dipersilakan. Ya, Pak Korum ada Pak Korum? Pak Korum dulu silakan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita gathering online sampai bulan November ini, dan nanti di Desember kita liburkan dulu karena kita fokus dalam beberapa kegiatan Natal kita. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join minggu depan tanggal berapa tuh? Tanggal 23 ya. Sama minggu depannya lagi. Berarti kita 2 kali lagi ya. 21 ya Kak. Jadi kita 2 kali lagi ya November ini. Itu gathering online terakhir kita di tahun 2021 ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan thank you untuk Kak Yen yang jauh-jauh dari Nias. Sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Biar Kak Yen dipakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan. Menjangkau banyak jiwa, khususnya di Nias. God bless Kak Yen. Oke, thank you Korum. Ya, teman-teman nanti kita ini 2 minggu ke depannya, yuk kita sama-sama nanti meramaikan untuk gathering online kita di tahun ini ya, penutup begitu 2021, teman-teman. Jadi jangan lewatkan 2 minggu lagi loh. Nanti juga akan ada yang spesial nanti ya. Apa tuh yang spesial? Yang pasti bukan saya ya, begitu. Tapi nanti ada spesial ya. Oke teman-teman, jadi tunggu. Jadi karena ada 2 pembicara yang luar biasa. Tadi yang barusan bicara tadi, yang sebelum-sebelumnya, yang tadi dari psikologi, dan nanti ada juga nanti satu lagi. Saya nggak perlu sebut nama ya, begitu. Dan teman-teman minta dukungan doa buat Breakthrough Community. Nanti kita akan tadi udah disinggung oleh Korum ya, oleh Bro Nathan. Kita nanti ada planning-planning ke depannya, khususnya November ini ya teman-teman, doakan untuk ibadah gabungan kita ya, se-Jakarta Utara, anak-anak muda, tanggal 27 November 2021 ya, itu nanti ibadahnya secara offline, ya kalau didefinisikan sebagai KKR teman-temannya. Jadi minta dukungan doanya kiranya melalui nanti gerakan inilah banyak nanti khususnya anak muda ya di Jakarta Utara, mereka makin lagi lebih giat ya, karena memang hari-hari ini tantang ya begitu dengan keadaan seperti pandemi ini ya. Dan juga nanti tanggal 12 Desember teman-teman ya 2021 doakan untuk Natal Breakthrough Community ya, yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga. Jadi ini berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa, teman-teman nanti tetap pantau ya. Dan teman-teman yang punya sosial media, jangan lupa ya, yang punya Instagram, boleh di-follow nanti ya, di @Breakthrough Community. Dan yang punya Facebook, bisa di @Breakthrough. Ya, dan juga ada YouTube kita ya, Breakthrough Community Official. Nanti video ini, atau rekaman ini, nanti kita akan tayangkan ulang begitu ya, di Facebook, dan juga nanti di YouTube ya teman-teman ya. Atau mau follow Facebook saya juga boleh ya. Tapi Breakthrough dulu teman-teman ya. Nanti kalau untuk saya belakangan teman-teman ya. Oke, tadi sedikit agak ini ya, promosi sedikit teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya. Kenapa ada info lagi Korum? Tambahan dikit bro, sorry. Yang tanggal 27 November itu KKR se-Jakarta Utara ya teman-teman. Jaringan ya. Nggak jelas bro. Sorry Bro Nathan, jaringan. Di Jakarta sakit, boleh tahu nanti di sana dengan penuh iman. Tes. Ya, silakan. Sudah. Tes. Aduh.
Nggak bisa ya? Silakan, sudah lancar. Halo. Ya, sudah. Oh iya, sorry. Tambahan aja buat nanti tanggal 27 November, itu kan acara KKR Anak Muda se-Jakarta Utara. Jadi teman-teman ayo kita share sebanyak-banyaknya, biar banyak yang ikut. Kemudian ada juga kesembuhan ilahi. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang sakit, kita boleh bawa dengan penuh iman. Kita yakin bahwa semoga nanti di sana mereka bisa disembuhkan. Thank you. Oke, thank you Bro Nathan. Nanti juga kalau teman-teman yang jauh, nanti kita rencana juga akan diusahakan untuk nanti via online ya, bagi teman-teman yang jauh di Jakarta Utara ya, nanti untuk tanggal 27 dan juga tanggal 12 Desember teman-temannya. Jadi minta dukungan doa dari teman-teman untuk acara-acara dari kita Back to Community ya, karena tanpa dari teman-teman dukungan doa, kita nggak bisa berjalan. Makanya ada kerjasama dari timnya. Oke, itu saja dari saya dan dari forum dan dari host. Dan juga buat sekali lagi kita beri apresiasi dulu teman-teman ya kepada ini teman-temannya, kita beri love ya, reaksi di love, atau boleh tepuk tangan, buka mic-nya boleh, silakan teman-teman ya, silakan ya Bro Sipri, silakan buka mic ya, silakan ya. Oke ya, tadi karena nggak ada ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kembalikan kepada ketua untuk doa penutup, dan nanti teman-teman jangan keluar dulu, nanti kita akan dokumentasi ya. Oke, silakan Pak Ketua. Oke, sebelum menutup dengan doa, ya saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat pembicara kita, Saudari Yen Giat. Terima kasih buat firman-Nya ya. Terima kasih buat sharing-nya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Saudari Kartini yang sudah menjadi host. Begitu juga dengan Bro Sipri yang sudah membawakan pujian dalam gathering online kita pada malam hari ini. Begitu juga dengan khususnya teman-teman yang baru pertama kali juga join pada malam ini, ya diharapkan juga untuk di minggu depan untuk kembali bersama-sama dengan kami untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Itu juga dengan semua teman-teman yang sudah bertanya dan menanggapi, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri akan pertemuan kita malam ini dan kita berdoa. Segala puji syukur, ya Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu dalam gathering online ini Tuhan. Dan pada malam ini kami kembali belajar dan kami juga diingatkan untuk akan kasih Tuhan yang merupakan latar belakang atau iman percaya kami untuk kami juga bisa melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mohon kekuatan, mohon kemampuan daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dengan kuasa Tuhan saja kami bisa diubahkan, bahkan kami bisa melakukan nilai-nilai apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, dari Yenden Gea. Tuhan memberkati kehidupannya, berkati pekerjaan, pelayanannya, bahkan juga studinya yang melanjutkan kuliah kembali Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan semua apa yang dibutuhkan. Tuhan berkati setiap kerinduannya. Tuhan berkati keluarganya, masa depannya Tuhan. Dan buat seluruh teman-teman kami juga yang sudah mengambil bagian pada gathering online malam hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Ya Bapak, kami akan mengakhiri akan gathering online kami malam ini. Kami menyerahkan aktivitas kami, bahkan juga istirahat kami sepanjang malam hari ini Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pertemukan kami di minggu yang akan datang dengan penuh sukacita, damai sejahtera,
dan kami boleh kembali bersama-sama belajar, bahkan juga kami dimampukan untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala kekurangan kami, segala yang tidak berkenan. Ya Tuhan, terus sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh layak untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Dan kami berdoa juga buat komunitas kami ini Tuhan, terus Tuhan senantiasa pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.